Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini akanlah sirna dan musnah. Sebagaimana yang telah diibaratkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya dunia ini bagaikan suatu persinggahan bagi orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk mempersiapkan perbekalan menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah kalian dengan sebaik-baik perbekalan, yaitu takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh umat manusia pada hari kiamat kelak, di mana manusia akan diminta pertanggungjawaban atas seluruh amalan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Dikisahkan pada hari kiamat tersebut, Nabi SAW mengisahkan bahwasannya banyak manusia yang tidak mampu menyelamatkan dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan mereka pertolongan berupa naungan. Dan juga Nabi Muhammad SAW memberitakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman berupa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu fi dillih yauma la dilla illa dilluh." Nabi SAW bersabda, akan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Golongan yang pertama yaitu imamun adil, atau pemimpin yang berbuat adil. Pemimpin tersebut mengemban suatu amanah dengan sebaik-baiknya pengemanan, dan pemimpin tersebut tidak melampaui batas dan juga tidak meremehkan terhadap kekuasaannya. Keadilannya tidak beralih kepada harta dan kesenangan di dunia ini. Maka pemimpin yang seperti inilah yang akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa naungan di hari kiamat kelak. Adapun golongan yang kedua yaitu wasyabun nasya'u bi ibadatillah, seseorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya banyak pemuda yang saat ini menjadikan tujuan hidupnya yaitu dunia, menyampingkan kehidupan akhiratnya, tidak memfokuskan kehidupannya kepada tujuan yang abadi yaitu kehidupan akhirat. Kalaulah saja seseorang pemuda itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat 5 waktu, berbuat baik kepada orang tua, maka pemuda yang seperti inilah yang diharapkan mendapatkan janji Allah berupa naungannya di hari kiamat kelak.
Adapun golongan yang ketiga yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqu fil masajid, seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Dapat juga diartikan sebagai seseorang yang dimana di dalam di tengah kesibukannya di dalam mencari rezeki dan mencari nafkah tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi dalam waktu salat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berdagang dan berniaga, akan tetapi ketika dikumandangkan azan mereka memenuhi panggilan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi qulubul absar. Seseorang yang tidak dilalaikan dari perdagangan dan perniagaan, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan mereka pun takut akan datang suatu hari di mana hari tersebut pandangan mereka menjadi goncang. Inilah merupakan golongan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan naungan di hari kiamat. Adapun golongan yang keempat yaitu warajulani tahabba fillahi ijtima'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, keduanya berkumpul dan keduanya berpisah karenanya. Ini dapat diartikan pertemanan seseorang yang dibangun atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua saling berta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat. Adapun golongan yang kelima, wa rajulun da'atu imra'atin zatu mansibi wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan disebutkan dari golongan yang kelima yaitu seseorang yang diajak berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan lagi cantik, lalu ia menolaknya seraya berkata, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengisyaratkan akan kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang dimana pada suatu saat Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh permaisuri Raja Mesir yaitu Zulaikha, diajak untuk berzina. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Yusuf alaihi salam dengan pertolongannya, dan Nabi Yusuf alaihi salam menolak ajakan tersebut seraya berkata, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ciri bukti keimanan seseorang dalam menolak hal maksiat. Inilah 5 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang keenam yang akan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan naungannya di hari kiamat yaitu warajulun tasaddaqa bisadaqatin fakhfaha la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang ia bersedekah sampai-sampai seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Ini menunjukkan bahwasannya keutamaan seorang hamba yang beramal soleh, terlebih lagi dalam keadaan bersedekah, menyembunyikannya secara diam-diam, sampai-sampai yang diibaratkan Nabi SAW, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Inilah golongan yang mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang ketujuh yaitu warajulun zakarallahu qaliyan fafadat ainahu. Seorang
yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi sampai-sampai ia meneteskan air matanya. Dapat dikatakan ini seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas, menghadirkan keikhlasan di dalam dirinya, menghadirkan rasa khauf, rasa takut di dalam dirinya, dan rasa roja, yaitu rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam 7 golongan yang akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa naungan di hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.